Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video yang saya bahas, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa lihat atau tonton yang lainnya ya. Jadi saya mulai dahulu, saya share screen-nya dulu untuk grafiknya. Jadi pertama yang saya bahas setelah untuk saham BBCA ya, jadi untuk saham BCA, Bank Sentral Asia Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya untuk trading BCA ini lumayan mudah ya, karena ini trading range-nya sudah saya berikan. Jadi intinya itu support resistennya ya. Dia ada dua level, 8250 sama dengan 8600, kemudian 8400 sama dengan 9000 ya. Jadi memang saat ini dia kecenderungan masih lesu ya. Kenapa? Karena pertama kalau kita lihat dari MA20-nya atau harga rata-rata 20 harinya ya, ini untuk grafik hariannya, itu masih mengarah ke bawah, yang pertama ya. Yang kedua, dia harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy sekarang memang masih cenderung lesu ya. Kalau Anda mau buy on weakness, itu kita bisa pakai acuan 8250 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 8250, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 8250. Jadi kalau dia belum rebound, belum mantul ke atasnya ya kita jangan buy dulu ya. Begitu ya, saya gambarkan sini. Eh, atau yang paling bawah, area berikutnya kalau mau buy on weakness, di area sekitar 8075 sampai dengan 7950. Artinya kalau dia turun di bawahnya 8075 atau di bawahnya 7950, kita belinya tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 8075. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 8075, ya untuk BBCA ini dia bisa koreksi lumayan dalam ya. Dia akan testing lagi area sekitar 7600-an ya di sini ya. Ini gambaran garis-garisnya. Jadi untuk BBCA ini kalau yang belum punya, kalau mau buy itu boleh tunggu buy weakness di sekitar 8250, atau kita lihat sebelumnya swing low-nya untuk minggu lalu itu di 8350 ya. Artinya kalau dia turun banyak 8350 atau dekat 8350 ya. Penutupan terakhir memang dekat ya, 8450 dekat dengan 845 dekat dengan 8350 kan penutupannya. Jadi kita tunggu rebound. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Kalau kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 10 Maret itu di 8550. Jadi kita baiknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8550 atau sekalian tunggu kalau dia sudah motong 8250 kemudian penutupannya menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi buy on weakness itu jangan turun langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Sahamnya jatuh turun ada buy ya. Seperti itu ya. Nah, memang secara fundamental untuk BBCA ini masih cukup bagus, tapi di sini bahkan bagus sekali ya untuk BBCA ya. Karena di sini saya fokusnya hanya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau dia naik, kita boleh buy. Kalau turun, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss. Kalau misalnya sudah punya, kita tunggu kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8.500, kita boleh buy. Nah, di sini saya ingin mengingatkan lagi ya, Anda jangan terlalu kaku. Misalnya kalau dia naik ke atas 8.600 minggu ini, Anda jangan takut, wah Pak Sunar, paling nanti juga turun lagi. Itu lihat aja itu nah, sebelumnya 8650, kemudian dia turun lagi ya, seperti itu ya. Ini sudah downtrend gitu ya. Nah, memang kalau dari secara sederhananya aja MA20-nya mengarah ke bawah ya, jadi masih lesu memang ya jangka pendeknya ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ya kita boleh buy yang belum punya karena buy weakness mungkin nggak dikasih ya. Kita buy kalau dia berhasil breakout ke atas 8.500. Nah jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp100 kalau dia naik lagi, Anda boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu. Target price berikutnya dia akan menguji 9.000 dan 9.400. Saya yakin sih untuk BBCA ini ya, selama dia fundamentalnya masih bagus, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 9.400 ya. Dengan targetnya kurang lebih sekitar di area 10.000 ya. Tapi tentu saja enggak dalam waktu dekat ya. Maksudnya 1-2 hari atau 1 minggu, 2 minggu enggak. Mungkin ya dalam eh, 6 bulan ke depan atau satu tahun ke depan, saya rasa sih target 10.000 nggak terlalu susah ya. Kalau dia fundamentalnya masih bagus, kalau laba bersihnya juga masih bagus pertumbuhannya. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Oke, berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini trading range-nya sudah saya gambarkan eh, di 10.000 sampai dengan 10.500. Ya ini saya tekankan lagi, dia kan ada aksi korporasi stock split ya, kalau nggak salah bulan April ya.
tanggalnya saya lupa kalau nggak salah awal-awal April. Nah, 1/2. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi setiap kali kalau dia itu turun di dekat 10.000, saya selalu buyback ya. Jadi saya ayun BMRI ini sudah 2 kali ya terakhir ya. Jadi yang terakhir saya jual, saya belum buyback ya. Saya juga sudah sharekan di grup saya. Kenapa saya jual? Eh, Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan swing high-nya hari tanggal 9 Maret ya, Kamis ya. Itu kan hanya di 10.500. Nah, hari Jumat ini saya jual. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, dia belum bisa breakout ke atas 10.500. Nah, di sini ada swing high-nya di 10.550 ya. Jadi saya jual. Nah, saya tunggu kalau dia koreksi lagi sekitar 10.000, kalau dia rebound saya buyback ya seperti itu ya. Biasanya sekitar 10.100 sampai dengan 10.200-an lah ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dia rebound saya buyback ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya, wah, Pak Sunar, saya jual, ternyata minggu ini naik loh Pak Sunar. Oh, berarti sesat itu Pak Sunar. Ngawur tuh analisanya. Enggak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading ataupun investasi di saham ya, analisa kita setelah kita beli, kemudian sahamnya turun, itu bukan berarti analisa kita salah atau ngawur atau sesat, tergantung juga ya seperti apa kondisinya ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya saya bilang, oh breakout ke atas ini 10.500 boleh buy. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini kan sebelumnya gagal Pak Sunar. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal seperti ini ya, gagal Pak Sunar. Wah ini breakout, gagal lagi perpanjang ke atas. Ya seperti itu ya. Terus ada kasih breakout lagi, Anda nggak berani buy. Anda ketinggalan profit dari 10.500 dengan 11.000. Memang dinamika trading itu seperti itu ya. Jadi kalau Anda beli, itu nggak pasti langsung berhasil naik, sukses gitu. Wah hebat 100%. Enggak ya. Walaupun ahli teknikal pun yang paling pintar pun yang paling canggih lah ya, itu yang paling ciamik lah istilahnya gitu. Itu akurasinya nggak bisa 100%, nggak bisa. Karena secara sederhananya dia nggak bisa ngatur marketnya. Kecuali untuk saham-saham yang nggak liquid. Ya. Saham yang nggak liquid itu seperti volumenya transaksinya per hari hanya sekitar 1.000 lot aja ya. Nah 1.000 lot aja kan Anda bisa mainkan sendiri ya. Kan nggak banyak juga ya seperti itu ya. Anda bisa permainkan sendiri, naik turunnya Anda mungkin bisa atur. Tapi kalau sahamnya yang fluktuasinya, eh, maksud saya untuk volatilitas apa, likuiditasnya ya, maksudnya ya transaksinya ya, volume transaksinya setiap hari, dia itu lebih dari biasanya sih acuannya kalau kita lihat di overnya ya, bid dan overnya ya paling tidak dia di lebih dari sekitar 10.000 gitu ya, 10.000 lot gitu ya. Ya itu susah kalau kita mau mainkan, kecuali kita memang punya uang banyak atau institusi ya seperti itu ya. Mungkin kita bisa mainkan. Tapi untuk BMRI ini mau mainkan susah ya seperti itu ya. Mau ngatur harganya maksudnya ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, kali ini breakout belum tentu gagal lagi ya. Kalau Anda kaku seperti itu ya, berarti Anda itu menggunakan analisa teknikal. Memang benar ini adalah area resistennya. Jadi analisa teknikal itu jangan sampai dijadikan tembok yang membatasi Anda. Wah, dekat resisten jual, nanti buyback lagi di support. Nah, kalau gitu ya kapan majunya Anda stuck di sini terus ya. Kalau breakout Anda nggak berani buy, nggak berani tambah lagi. Ya. Padahal dia masih bisa naik lagi karena uptrend-nya masih bagus. Sejauh ini secara gampangnya MA20-nya masih cenderung mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya. Kalau mau buy weakness saya sarankan di 10 ribuan ya. Jadi 10.000 kalau dia rebound, mantul kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya ya, seperti itu ya. Jangan turun langsung ada buy ya, enggak ya. Seperti ini, kadang-kadang juga MA20-nya bisa kita pakai acuan. Jadi memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian MA20-nya dipotong lagi ke atas ya. Selama dia turunnya itu nggak tajam ya, ini kan cenderung turun tapi melandai atau naik ya. Nah, ini juga dikasih contoh di sini. Dipotong ke bawah kemudian naik, itu boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, kalau buy ternyata turun lagi Pak Sunar. Oh, berarti salah. Ya enggak juga ya. Anda harus pasang stop loss-nya. Jadi setelah buy Anda pasang stop loss-nya, bisa pakai acuan swing dulu yang terdekat atau yang agak menengah di sini ya. Ini agak jauh di 9.575. Tapi saran saya, kalau Anda buy-nya sekitar 10.000, buy weakness ya, Anda bisa pakai acuan mungkin tengah-tengahnya ya, sekitar 9.700 ya. Kalau dia turun, Anda bisa jual dulu ya, seperti itu. Kalau turun lagi di bawah 9.500, Anda jual dulu semuanya ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup ya. Bank Mandiri. Nah, BBNI ini bagaimana? BBNI saya sudah buy ya. Saya sudah buy spekulasi. Karena ini adalah area baru saya sudah saya gambarkan ya. 8825 ya gitu ya. Jadi saya sudah sharekan juga.
di video saya, dan saya sudah sharekan badan saya juga yang ikutin grup kecil saya ya. Nah ini sudah berhasil naik. Nah saya masih hold, saya belum jual ya. Karena kalau selama masih di atas 9.000 biasanya saya masih oke lah ya seperti itu. Karena memang sebelumnya konsolidasi di bawah ya, antara sekitar 8.800 sampai 9.000. Jadi saya sudah buy. Sebentar saya lihatkan untuk average saya ya. Jadi average saya di BBNI itu di 8975 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, wah 8975, loh, itu berarti, oh kenapa nggak dijual Mas Sunar ya? Karena kan masih bagus ya, seperti itu ya. Masih belum turun di bawah 9.000 lah. Apalagi belum dipotong ke bawah ya, dari 8975. Jadi saya pasang stop loss-nya di 8.700 itu untuk saya. Untuk BBNI ini ya. Nah, kalau mau buy boleh nggak Mas Sunar? Ini memang lagi testing MA20-nya. Masalahnya MA20-nya itu mengarah ke bawah, walaupun dia sempat dipotong ke atas ya. Ini ya, hari Kamisnya. Kemudian dia konsolidasi koreksi lagi hari Jumatnya. Nah, kalau mau buy weakness sekarang, boleh aja atau tunggu di area 8825. Ya, itu stop loss-nya bisa pakai 8.700, maksimum di 8450, atau di sini ada swing low-nya di 8425. Nah, kalau misalnya mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 9225. Ya, seperti itu ya. Kita barusan tambah lagi atau average up. Memang untuk laporan keuangan untuk BBNI dia bagus juga. Jadi kalau saya bicara mengenai laporan keuangan dan pergerakan harganya, memang nggak selalu match ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang ini masih konsolidasi, tapi ada kesempatan untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Kalau nggak dikasih buy on weakness, kita nggak dikasih ya, kita buy-nya kalau sudah berhasil breakout naik ke atas 9225 di sini ya. Kemudian naik ke atas 9375, kita tambah lagi atau average up, breakout ke atas 9600 ya, target berikutnya di 10.000. Paling tidak ya kalau kita acuan swing high di sini 9950 lah sampai 9900 ya. Ya setelah dia breakout ke atas 9600 itu target price berikutnya. Ya kurang lebih cukup untuk BBNI. Oke, berikutnya untuk BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini BBRI ini memang dia cenderungan sideways. Sideways-nya lumayan lebar ya, antara 4.700 sampai dengan 4.900 ya. Jangka pendeknya atau menengahnya di sini ya. Nah, area buy weakness saya sebutkan di 4.600 atau 4.700 ya di sini ya. Ini saya ada gambarkan dua area kotak ini ya, merah ini ya. Saya perpanjang aja supaya lebih jelas. Jadi ada dua area. Jadi ketika dia turun banyak 4.700, jangan langsung beli. Kita belinya tunggu besoknya ya, kalau dia sudah berhasil rebound naik di atasnya, atau menjelang penutupan. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.700, kita berusaha buy. Itu yang buy on weakness. Nah, ini memang di tengah-tengahnya antara support terdekatnya 4.700-an, resistennya di 4.900-an. Nah, kalau buy sekarang memang tanggung ya, tapi boleh aja, jangan terlalu banyak. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, masih cukup menarik untuk BBRI ini ya, kalau mau buy. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Bank Buku 4, Bank Umum Klasifikasi Usaha yang keempat ya, dengan modal bersih sekitar 30 triliun ya, di atas 30 triliun ya. Untuk BNGA ini menurut saya sih masih cukup menarik. Dia masih sideways ya, sudah saya bahas ya. Trading range-nya 1.200 sampai dengan 1.250. Jadi kalau Anda mau buy, Anda bisa buy di area 1.200. Ya paling enak sih kalau dia testing dipotong dari atas ke bawah ya, turun di bawah 1.200, kita belinya tunggu kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atasnya ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Saya tidak pernah mengajarkan untuk tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Kalau trennya sudah mulai berbalik arah ke bawah, saya bilang, oh itu buy, masih murah ya, seperti itu ya. Enggak ya. Karena saya prinsipnya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Mahal atau murahnya itu enggak masalah ya. Kalau kita bicara mau cuan di capital gain-nya ya. Yang penting adalah bisa cuan. Kalau Anda beli saham yang murah, ya, tapi nggak bisa kasih Anda profit ya. Sahamnya nggak kemana-mana, ya naik paling naiknya cuma 5% paling banyak, terus turun lagi. Kadang-kadang naiknya satu hari cuma berapa, sedikit banget, langsung 1%, ya, 2%, itu pun fluktuasi naik turun ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak kemana-mana harganya, ya Anda susah juga mau profit banyak ya, seperti itu ya. Yang penting adalah Anda bisa cuan, walaupun mahal tapi Anda bisa cuan. Murah juga kalau Anda bisa cuan ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya buat apa gitu ya. Lebih baik pilih yang lainnya. Nah ini masih di tengah-tengahnya. Jadi tunggu sekitar area 1.200 lah, 1.250. Ini kan resistennya ya. Jadi 1.200 sampai 1.250. Jadi mungkin kalau kita mau buy 1.220-an lah.
buy langsung nggak boleh sih, nggak masalah karena ini tidak terlalu jauh ya, gitu ya. Atau tunggu di bawahnya lagi 1150. Ini area ada dua ya, buy on weakness ya. Yang saya gambarkan ini yang paling jangka menengahnya ya, 1150, kemudian 1100 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Naik ke atas 1250 yang sudah punya atau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya kurang lebih 1290. Nah, 1290 saya dapat dari mana? Kalau kita mundur ke belakang 1290 saya ambil dari hanya di sini ya. Masa kejayaannya dulu 15 Februari 2019. Nah, kalau dia breakout lagi, target price berikutnya adalah 1370 dan 1500. Jadi untuk BNDA ini memang masih cukup menarik ya. Kalau mau buy, selama dia masih bertahan di atasnya 1150 atau 1100 maksimum ya. Jadi kalau mau buy, buy-nya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan di sini ya. Kalau dia koreksi, rebound barusan kita buy atau buy high sell higher ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. Jadi PNBN ini masih cenderung lemot ya. Sebelumnya pernah memang pernah naik tinggi banget. Nah saat ini cenderung konsolidasi di bawah ya seperti itu ya. Di range-nya kurang lebih sekitar 1003, kalau kita lihat di sini 1400 lah ya kurang lebih ya. 1400 sampai dengan 1575 atau 1500-an. Nah, kalau mau buy sekarang boleh nggak untuk PNBN? Boleh aja karena ini dekat dengan area supportnya dari side di sini ya. Atau Anda tunggu kalau 1400 dipotong ke bawah, kemudian dipotong ke atas, Anda boleh buy ya. Pasang stop loss-nya di 1300, maksimum stop loss-nya di 1200 atau di acuan di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini low-nya di 1225. Itu stop loss maksimumnya ya. Kalau turun di bawahnya itu, dia akan lanjut lagi turun ke bawah ya. Dia bisa jauh ya kalau sudah di bawahnya 1200-an ya. Jadi hati-hati untuk PNBN ya. Yang penting di sini adalah follow atau ikutin dari trading range-nya atau garis-garisnya di sini ya. Kalau misalnya angkanya nggak jelas, kualitas videonya dinaikkan ke 1080 ya, begitu ya, supaya bisa terbaca dengan jelas. Kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk pembahasannya. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian satu hal lagi saya lupa ya, saya mau umumkan mengenai event yang akan datang ya. Jadi live trading untuk eventnya saham profit saya kerjasama dengan Mirai Asset. Bentar saya sharekan dulu ya. Jadi live trading event ini hari Kamis ya, tanggal 16 Maret 2023. Pilihannya hybrid ya, ada dua ya. Jadi yang pertama yang onsite ya, langsung ketemu dengan saya ya, di tempat langsung ya, offline istilahnya ya. Onsite itu di wilayah Surabaya. Jadi untuk Anda di wilayah Surabaya, silakan join ya. Mulai pagi jam 9 sampai dengan selesai ya, kurang lebih jam 3-an ya. Ada makan siang juga, kemudian kita bicara sharing-sharing, social gathering seperti itu ya. Kemudian ada lagi event untuk online ya. Untuk online Zoom meeting ya. Nah, Anda bisa daftar di formulirnya ada di video deskripsi bawah ini ya, linknya untuk pendaftarannya. Jadi jangan lupa daftar. Nanti kalau misalnya Anda mau lewat Zoom ya, linknya akan saya bagikan lewat email yang sudah didaftarkan atau lewat WA ya. Jadi Anda bisa daftarkan nomor alamat emailnya atau WA-nya. Nanti saya kirimkan linknya kalau nggak bisa datang ya onsite ya. Walaupun Anda bisa datang onsite, lebih baik daftar juga ya agar bisa tahu ya kira-kira berapa orang yang datang ya. Seperti itu ya. Jadi strategi yang baru untuk 2023 beda ya dengan sebelumnya. Ini seri yang kelima ya. P ini huruf kelima ya. Seri yang kelima live trading event untuk 2023 ini ya. Yang pertama ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa join, ini sudah ada 71 ya. Ini saya barusan umumkan 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Habis seperti itu, saya rasa cukup ya. Seperti biasanya, bentar ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.